Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali adik-adik dan anak-anak sekalian, siswa-siswi cerdas Indonesia. Ya, kali ini kita akan bicarakan materi matematika kelas 7 semester 2 tentang segi 4 dan segitiga bersama Pak Cipto. Di pertemuan pertama ini kita akan bicarakan segi 4 saja dulu. Nah, nanti segitiga dan unsur-unsur berkaitan dengan segi 4 kita bicarakan di pertemuan yang berikutnya. Yuk, kita simak. Ya, anak-anak sekalian, kita coba lihat benda-benda di alam sekitar kita ya. Benda sekitar kita yang bentuknya segi 4 ataupun segitiga. Sehingga kalian bisa lebih mengenal lebih jauh tentang dua hal bangun geometri yang akan kita pelajari ini ya. Nah, ini adalah gambar sajadah yang bentuknya segi 4. Aneka sajadah, aneka ukuran, aneka macam. Nah, tidak melihat hiasan di dalamnya ya. Tapi bentuknya sajadah sendiri adalah segi 4. Nah, tadi ada piramid yang ada unsur segitiga di dalamnya. Ya. Di sisinya segitiga. Kemudian ini ada perpustakaan sekolah. Kalian bisa lihat ada buku-buku yang sampulnya kertas di dalamnya bentuknya segi 4. Kemudian ada rak, almari buku di perpus juga segi 4. Ada meja, kursi segi 4. Di dinding ada foto para pahlawan nasional bentuknya segi 4 ya. Banyak sekali segi 4. Ada jendela juga di samping segi 4. Nah, ini juga ada rumah bangunan. Ya. Pintunya, jendelanya, dindingnya, dan banyak unsurnya yang mengandung unsur segi 4. Nah, yang ini kalian bisa melihat ya, rambu lalu lintas. Sebagian rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Ini gambar perlintasan kereta api. Ya, kita tertib berlalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Ya, segitiga. Jadi ada segi 4 dan ada segitiga di sekitar kita. Di depan kalian saat ini juga pasti ada yang berbentuk segitiga maupun segi 4. Ya, oke. Jadi mudah kan? Hal yang sudah kalian kenal dengan baik. Ya, kita lanjut. Kita bicarakan segi 4 dulu ya. Ada dua hal pokok dari segi 4, yang beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, yang beraturan misalnya sejar genjang. Kelihatan tuh sudut-sudutnya rapi, rata, sisi-sisinya juga persegi panjang. Ya, lebih beraturan. Persegi lebih beraturan lagi. Kelihatan ukuran-ukuran sisinya, demikian juga belah ketupat, layang-layang, jelas sekali, ya. Dan terakhir trapesium. Ada yang unik trapesium adalah ada sisi yang sejajar, satu sisi yang sejajar. Contoh yang tidak beraturan, satu lagi ya, tadi beraturan. 6 itu tadi yang akan kita bicarakan di sini nanti ya. Nah, yang tidak beraturan ya, ini segi 4 sembarang seperti ini. Sudut-sudutnya nggak ada yang siku-siku. Ukuran sisinya sembarangan ya. Atau yang model seperti ini segi 4 juga. Ya, yang termasuk segi 4 sembarang yang tidak beraturan. Tapi yang akan kita bicarakan adalah yang beraturan saja. Ya. Ya, kita simak satu demi satu. Pertama, jajar genjang. Seperti apa jajar genjang? Nah, ini bangunnya. Jajar genjang. Ya. Kita beri nama jajar genjang A, B, C, D. Urut ya, memberi nama abjad A, B, C, D, memutar. Ya, memutar. Huruf abjadnya juga urut dari depan ke dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat apa sih jajar genjang itu? Nah, pengertian jajar genjang adalah bangun segi 4 yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Mana yang berhadapan?
sisi AB berhadapan dengan sisi DC. Nah, itu sejajar. Lihat tandanya ada panah double ya. Kemudian sisi AD berhadapan dengan sisi BC, itu juga sejajar. Udah, syaratnya itu mempunyai dua pasang. Sisi yang mendatar AB, DC, itu sisi pasangan pertama. Pasangan kedua adalah AD dan BC. Itu juga sejajar. Udah cukup. Itulah jajar genjang. Kita lihat sifat-sifatnya ya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama panjang dan sejajar. Nah, sama panjang itu efeknya. Dari dua pasang yang sejajar tadi mengakibatkan dia akan sama panjang. Sehingga panjang AB sama dengan panjang CD. Dan panjang AD sama dengan panjang sisi BC. Ya. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Oke, sifat ketiga, jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan pada setiap jajar genjang adalah 180 derajat. Sudut A dekat dengan sudut B, maka sudut A tambah sudut B 180 derajat. Sudut B dekat dengan sudut C, maka sudut B tambah sudut C 180 derajat. Sudut C dekat dengan sudut D, maka sudut C tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, sudut D juga dekat dengan sudut A. Sudut D tambah sudut A juga sama dengan 180 derajat. Sifat berikutnya, pada setiap jajar genjang, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Kamu tahu diagonal? Nah, ini gambar diagonal AC. Garis yang menghubungkan A dan C, ini diagonal. Ada berapa diagonal? Ya, jajar genjang mempunyai dua diagonal. Selain AC adalah BD. AC dan BD diagonalnya berpotongan, kita sebut saja misalnya titik E, ya. Nah, maka jadilah sifat keempat, kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Artinya AE sama dengan EC dan DE sama dengan EB. Ya, terbagi dua sama panjang. AE sama dengan EC, BE sama dengan ED. Ya, itulah jajar genjang. Yuk kita lihat yang berikutnya, persegi panjang. Seperti apa persegi panjang? Nah, seperti ini. Kita beri nama persegi panjang ABCD. Apa sih persegi panjang? Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Pak, kok hanya salah satu? Ya, cukup satu saja syaratnya. Itu ternyata 4, Pak. Nah, yang 3 itu akan ngikut karena sifat dari jajar genjang tadi. Yang dua pasang sisinya sejajar. Nah, kalau diambil satu siku-siku, maka yang lain akan menjadi siku-siku. Itu efek dari syarat satu sudutnya siku-siku tadi. Ya, kita lihat sifat-sifatnya. Sisi yang berhadapan pada suatu persegi panjang sama panjang dan sejajar. Jadi sisi AB sama panjang dengan sisi CD. AB juga sejajar dengan CD. Sisi AD sama panjang dengan BC. Sisi AD sejajar dengan BC. Sama panjang dan sejajar. Yang berhadapan ya. Yang kedua, diagonal-diagonal dari suatu persegi panjang sama panjang dan saling membagi dua sama besar. Nah, ingat seperti pada jajar genjang tadi, diagonalnya ada AC dan BD. Mereka berpotongan. Kita sebut saja titiknya E. Harus E, Pak? Tidak. Pakai O boleh, pakai yang lain boleh ya. Yang penting tidak dari 4 huruf yang sudah ada. Diagonalnya sama panjang dan membagi dua sama besar. Artinya AC dipotong 2. Menjadi AE dan EC. Jadi AE sama dengan EC. Terbagi 2 ya. Kemudian BD juga terpotong 2 menjadi BE dan ED. BE sama dengan ED. Kalau AE sama dengan EC. Sama panjang ya. Yang ketiga,
Setiap sudut persegi panjang adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Ya, jadi sudut A siku-siku, sudut B siku-siku, sudut C siku-siku, sudut D juga siku-siku. Siku-siku adalah besarnya 90 derajat. Dapat menempati binggainya kembali dengan 4 cara. Nah, ini kalau materi pengubinan nanti ya. Anggap itu sebuah ubin, kemudian ada satu ubin kosong ya, kita masukkan ke situ, diputer-puter bisa sampai ketemu 4 cara. Ya, nanti dibicarakan lebih lanjut pada materi pengubinan. Baik, persegi panjang sudah, kita lihat berikutnya adalah persegi. Persegi ini dulu istilahnya adalah bujur sangkar. Ya, persegi atau bujur sangkar. Tapi kita sebut saja dengan persegi. Bentuknya seperti ini. Ya, kita beri nama A, B, C, D. Beri nama yang lain boleh, tapi 4 huruf yang berurut. Persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Nah, ya. Kalau persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. Nah, kalau persegi adalah persegi panjang yang sisinya sama panjang. Kita perhatikan sifat-sifatnya ya. Semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi. Ya, jadi sifat persegi panjang ada di dalam persegi, sifatnya sama. Kemudian ada tambahan nih, suatu persegi dapat menempati binggainya dengan 8 cara. Nah, kamu bayangkan itu adalah sebuah ubin, kamu punya lantai, ada satu ubinnya pecah, kemudian ubinnya bisa dipasang, diputar-putar-putar termasuk dibalik, ya. Ya, kalau ubin dibalik sih ya nggak rata ya, tapi tetap dia bisa masuk menempati lubang yang kosong tadi. Putar, ujungnya dibalik, nah, sampai 8 cara ya. Sifat berikutnya. Setiap sudut persegi sama besar dan siku-siku. Sudut A siku-siku, B siku-siku, C siku-siku, D siku-siku. Ya, sama besar. Sudut-sudut suatu persegi dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonal. Ya, sama ya dengan yang lain tadi. Diagonal persegi saling berpotongan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Nah, ini yang beda di sini. Yang beda di sini ya. Sifat yang berikutnya ini. AC diagonal dengan BD diagonal. Ini berpotongan di titik E. Nah, terjadilah 4 sudut di E situ ya. Di titik E ada 4 sudut. Sudut AEB. AEB itu siku-siku. BEC siku-siku juga. Sudut CED siku-siku dan sudut DEA juga siku-siku. Kalau persegi panjang belum tentu siku-siku. Apalagi jajar genjang belum tentu siku-siku. Tapi kalau persegi di titik E ada 4 sudut, itu kesemuanya adalah siku-siku. Dan memotong sama panjang, AE sama dengan EC, BE sama dengan ED. Alhamdulillah, kita sudah belajar 3 ya, bangun. Kita lanjut yang bangun berikutnya. Belah ketupat. Wah, ini jadi ingat ketupat sayur atau ketupat lebaran ya, yang dibelah. Bentuknya seperti apa sih ya? Seperti ketupat. Nah, seperti ini bangunnya. Apa sih belah ketupat? Belah ketupat adalah jajar genjang yang 2 sisi yang berdekatan sama panjang. Yang berdekatan saja ya, yang sama panjang. Nah, itu syaratnya. Sifat-sifatnya, semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Sebetulnya yang diminta sama panjang adalah AB sama panjang dengan BC. Karena berdekatan. Kemudian BC sama panjangnya dengan CD karena berdekatan. CD berdekatan dengan DA. CD sama dengan DA sama panjang. Nah, berakibat bahwa semua sisi pada belah ketupat juga sama panjang ya, karena mereka saling mendekat. Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Ada diagonal AC dan diagonal BD. Coba kalau kalian punya kertas ya, potong membentuk belah ketupat, kemudian beri garis AC diagonal dan garis BD diagonal.
kamu lipat tuh kertasnya, kamu lipat kertasnya menurut garis AC, maka B akan ketemu dengan D, persis sama. Nah, itulah sumbu simetri. Demikian juga kalau kalian lipat pada garis BD, maka A akan ketemu dengan C persis. Nah, itulah sumbu simetri. Dalam contoh ini tadi adalah simetri lipat ya. Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan sumbu simetri. Sifat berikutnya, pada setiap belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya. Sudut A berhadapan dengan sudut C, maka sudut A besarnya sama dengan sudut C. Sudut B besarnya sama dengan sudut D karena berhadapan. Nah, sekarang sudutnya dibagi dua sama besar. Maksudnya, coba lihat gambar. Jadi sudut ABD itu sama besar dengan sudut CBD. Sudut ABD sama besar dengan sudut CBD. Sudut ACB sama besar dengan sudut ACD. ACB sama dengan ACD. Demikian juga misalnya sudut BAC sama besar dengan sudut CAD. BAC sama dengan CAD. Ya, seperti itu. Sifat berikutnya, diagonal belah ketupat saling berpotongan sama panjang membentuk sudut siku-siku. Nah, AC berpotongan dengan BD di titik O. Nah, titik O ada 4 sudut siku-siku di dalamnya. AOB siku-siku, BOC siku-siku, COD siku-siku, dan DOA juga siku-siku. Ya, soal titik potong ini, titik potong diagonal sama dengan pada persegi tadi ya, membentuk sudut siku-siku. Kita lanjut. Layang-layang. Nah, kalian tentu dulu suka main layang-layang ya, dan pandai bernyanyi layang-layang. Walaupun bentuk layang-layang macam-macam, tapi kita ambil yang standar, layang-layang seperti ini ya. Apa sih layang-layang? Layang-layang ini aslinya adalah 2 buah segitiga ya. Jadi pengertian layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk dari gabungan 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya berimpit. Perhatikan segitiga ABC. Ya, segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, AC-nya ketemu. AC punyanya segitiga ABC yang bawah dengan AC punyanya segitiga ACD yang atas. AC-nya sama panjang, berimpit ketemu di situ. Jadi yang di atas segitiga ACD, yang bawah segitiga ABC. Ketemu, jadilah mereka belah layang-layang ya. Jadilah mereka layang-layang. Awalnya dari situ. Segitiga sama kaki tadi ya. Jadi AB sama dengan BC, CD sama dengan AD. Kita lihat sifat-sifatnya. Masing-masing sepasang sisinya sama panjang. Nah, karena dari sama kaki tadi sepasang sisinya sama panjang. Jadi AB sama dengan BC ini sama panjang. AD sama dengan DC itu juga sama panjang. Kalau AD dengan AB belum tentu sama panjang, ya, belum tentu sama panjang. Yang penting AD dan DC sama, AB dan BC sama. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sepasang sudut ini adalah sudut sudut BAD dan sudut BCD ini sama. BAD dan BCD berhadapan dan sama besar. Kalau B dan D belum tentu sama, dia berhadapan tapi belum tentu sama. Tapi A dan C berhadapan dan sama besar. Hanya ada sepasang yang berhadapan dan sama besar. Sifat berikutnya, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ya, dalam hal ini diagonal yang panjang ya. Diagonal BD lebih panjang daripada diagonal AC. Nah, diagonal BD inilah sumbu simetri.
Kalau kalian punya kertas berbentuk layang-layang, kamu buat garis BD, kamu lipat, maka lipat pada garis BD, maka titik A ketemu dengan titik C, sehingga simetri segitiga BCD ditimpa oleh segitiga BAD, persis ketemu di situ. Itulah simetri ya. Diagonal yang terpanjang menjadi sumbu simetri. Nah, itu diagonalnya. Ya, kelihatan ya, diagonal BD yang merah yang bergerak-gerak. Nah, salah satu diagonal layang-layang membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian sama panjang, dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Ya, sama. Ini dengan yang sumbu simetri tadi ya. Jadi diagonal BD memotong diagonal AC sama panjang. Artinya AO sama dengan OC. Dan O itu menjadi titik potong dua diagonal membentuk 4 sudut yang siku-siku, tegak lurus. AOD siku-siku, DOC siku-siku, COB siku-siku, BOA juga siku-siku. Dan BD tegak lurus dengan AC. Ya, itu sifat yang keempat. Baik, layang-layang sudah. Trapesium. Trapesium seperti ini bentuknya. Kalian juga sudah mengenalnya. Apa sih trapesium? Trapesium adalah bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Tepat sepasang, tidak boleh lebih dari sepasang, nggak boleh dua pasang. Dan itu berhadapan dan sejajar ya, yang berhadapan sejajar. Dalam hal ini AB berhadapan dengan DC, AB sejajar dengan DC. Syaratnya hanya sejajar, panjangnya terserah. Mau sama, mau nggak sama, ya. Yang penting dia sejajar. Kemudian sifat-sifatnya memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Tadi ya, AB sejajar dengan DC. AD dan BC nggak boleh sejajar. Ya, AD dan BC tidak boleh sejajar karena yang boleh hanya satu saja, AB dan DC yang sejajar. Kemudian dua sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar jumlahnya 180. Maksudnya dua sudut yang berdekatan, yaitu sudut D dan sudut A. Ini berdekatan. Ini jumlahnya 180. Sudut B dengan sudut C jumlahnya juga 180. Ya, itulah trapesium. Nah, nanti akan ketemu kalian dengan trapesium sama kaki. Artinya trapesium yang dalam hal ini sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Itu sama kaki. Kemudian ada juga trapesium siku-siku. Misalnya sudut D-nya siku-siku ya. Berakibat nanti sudut D dan sudut A siku-siku. Nah, trapesium siku-siku. Ya. Oke, alhamdulillah sudah kita bicarakan 6 bangun segi 4. Semoga kalian bisa memahaminya dan silakan dilanjut dengan latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.